Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Munatal Hasanah, NIM 047 dari kelas Psikologi 5B. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait ARBK disleksia. Nah, apa aja nih yang bakal dibahas? Yuk, intip slide selanjutnya. Yang pertama, kita akan membahas faktor penyebab ARBK disleksia. Lalu dilanjut yang kedua, ada kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK disleksia. Yang pertama ada faktor penyebab disleksia. Di sini ada banyak sekali para tokoh yang menyebutkan faktor dari penyebab disleksia. Menurut Sidiarto 2007 menunjukkan bahwa penyebab anak mengalami keterlambatan atau kesulitan perkembangan membaca antara lain 1. Anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kerusakan otak sehingga mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. Yang kedua, ada anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau anak dengan cerebral palsy akan mengalami kesulitan membaca. Yang ketiga, ada anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang menggunakan beberapa bahasa. Yang keempat, ada anak yang sering pindah sekolah. Kelima, anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah dalam keluarga. Yang terakhir, ada anak yang pandai dan berbakat yang tidak tertarik dengan pembelajaran bahasa, sehingga kurang konsentrasi dan banyak membuat kesalahan. Lalu yang kedua, ada menurut Shawitz 2003 menyatakan bahwa secara khusus penyebab dari anak yang mengalami kesulitan membaca maupun menulis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fonologi, yaitu hubungan sistematik antara huruf dan bunyi. Nah, sebagai contoh, anak kesulitan membedakan antara paku dan palu. Mengalami kesalahan vokal, seharusnya mengatakan mobil menjadi mobbing. Keliru memahami kata-kata yang mempunyai bunyi yang hampir sama, misalnya 50 dengan 15. Yang kedua ada mengingat perkataan. Anak akan merasa kesulitan untuk menyebut nama dari teman-teman dan mereka memilih untuk memanggil menggunakan istilah seperti teman sekolah, teman rumah. Nah, di sini anak juga bisa menjelaskan sebuah cerita, namun dia tidak bisa mengingat jawaban untuk pertanyaan yang dilontarkan sederhana. Lalu ada penyusunan yang sistematis, misalnya susunan bulan dalam setahun, hari dalam seminggu, atau susunan huruf dan angka. Mereka sering lupa susunan aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya, mereka lupa apakah setelah pulang sekolah itu bakal pulang ke rumah atau pergi ke tempat lain. Padahal orang tua sudah mengingatkannya, bahkan mungkin sudah ditulis pada agenda kegiatan. Selain itu, mereka juga mengalami kesulitan yang berhubungan dengan perkiraan waktu. Misalnya, kesulitan memahami instruksi. Sebagai contoh, waktu yang disediakan untuk ulangan adalah 45 menit. Sekarang pukul 8 pagi. Maka 15 menit sebelum waktu berakhir, ibu guru akan mengetuk meja 1 kali. Kadangkala mereka pun bingung dengan perhitungan uang yang sederhana. Misalnya tidak yakin apakah uangnya cukup untuk membeli sepotong kue atau tidak. Yang keempat ada ingatan jangka pendek. Maksudnya, anak kesusahan untuk memahami instruksi yang panjang dalam satu waktu pendek. Misalnya, ibu dari anak berpesan, setelah pulang sekolah untuk menyimpan tas di kamar. Setelah itu ganti baju lalu cuci kaki dan tangan. Setelah semua selesai barulah makan lalu kerjakan PR dari sekolah. Di sini kemungkinan anak tidak menjalankan semua instruksi dengan sempurna. Hal ini disebabkan karena anak tidak mampu mengingat seluruh instruksi dari ibu. Yang terakhir ada pemahaman bahasa. Anak disleksia akan kebingungan dalam memahami tata bahasa, terutama saat digunakan dalam satu waktu yang bersamaan dengan menggunakan 2 atau lebih dari bahasa. Mereka akan mengalami masalah dengan bahasa yang kedua jika setting bahasanya berbeda dari bahasa pertama. Misalnya dalam bahasa Indonesia dikenal susunan diterangkan menerangkan. Contohnya tas merah.
Namun dalam bahasa Inggris dikenal susunan menerangkan diterangkan. Contoh, read back. Nah, dari semua penyebab yang sudah dipaparkan bisa disimpulkan bahwa penyebab utamanya dari disleksia adalah cara otak merespons sebuah informasi yang berbeda dari biasanya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak ARBK disleksia. Guru pembimbing khusus atau GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah yaitu metode multisensori, karena dapat mencakup secara keseluruhan untuk merangsang, yang pelaksanaannya melibatkan seluruh sensori yang ada pada anak. Pertama, ada pelaksanaan proses pembelajaran. Poin 1 ada pendampingan, yaitu mendampingi anak saat proses pembelajaran, memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk beradaptasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, membantu peserta didik dalam memahami materi pelajaran, serta mengerjakan latihan-latihan yang diberikan. Poin 2 ada pendekatan. Maksudnya, guru duduk di sebelah anak dan membimbing anak dalam mengerjakan serta memahami apa yang dipelajarinya. Yang ketiga ada penghargaan. Maksudnya, anak diberi reward berupa pujian terhadap usaha yang sudah dicapainya. Sebelum dimulainya bimbingan, maka perlu dia lakukan asesmen untuk mengetahui keadaan yang dialami dari anak disleksia dan bimbingan apa yang harus diberikan agar sesuai dengan tingkat kebutuhan anak. Yang pertama kita bahas metode. Dalam pemberian pelayanan kepada anak disleksia, maka menggunakan metode latihan. Untuk yang membaca bisa dilatih dengan pengenalan huruf, pengenalan kata, menganalisis kata, pemahaman kata, dan pemahaman bagian bacaan. Lalu untuk yang menulis bisa dengan menulis dari kiri ke kanan, memegang pensil, menulis nama depan, mempertahankan posisi menulis yang tepat, menulis huruf yang diminta, menyalin tulisan dari papan ke kertas atau buku, tidak melebihi garis, dan menulis nama belakang. Lalu yang terakhir ada mengeja. Bimbingan dalam bentuk melatih anak dalam membaca. Apabila adanya kesalahan pengucapan saat membaca kalimat, maka langsung meluruskan dan membantu membenarkan dalam membacanya. Poin kedua ada media. Menyediakan media pembelajaran seperti pendukung dalam pemberian layanan. Media yang digunakan seperti kartu gambar, kartu huruf, kartu suku kata, sampai kata. Dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dari si anak. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.